Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok C mata kuliah SI 151 Produktivitas Konstruksi akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Antoni Sanadi NIM 1501831, Muhammad Sultoni NIM 1501846, dan Gracia Tomo NIM 2502124. Tema utama tugas besar ini adalah mengenai kaitan produktivitas terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari kelompok kami membahas mengenai analisa produktivitas batching plan Jakarta-Bandung High Speed Railway untuk studi kasus batching plan 6 yang terletak 2 lini. Seperti yang kita ketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek strategis nasional dengan trase sepanjang 142 km. Proyek ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dengan bantuan dari pihak Cina. Alasan pemilihan tema analisa produktivitas batching plan 6 Wal ini dikarenakan berdasarkan data yang diambil dari tahun 2019, terlihat bahwa adanya perbedaan signifikan pada permintaan beton triwulan dari bulan Juli hingga September 2019, yaitu rencana permintaan beton sebesar 102.752 meter kubik beton. Akan tetapi pada realisasinya, batching plan tersebut hanya dapat menghasilkan sebesar 37.303,5 meter kubik beton selama 3 bulan tersebut. Hal tersebut cukup memperlihatkan bahwa produktivitas batching plan tersebut sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya analisa permasalahan yang terjadi di batching plan Wal ini yang dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi beton, misalnya dari segi jenis beton yang diproduksi cukup berbeda komposisinya dengan yang biasa diproduksi di Indonesia dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Tomo dari kelompok C. Dalam memproduksi beton di batching plan beton Wal ini, yaitu aspek-aspek yang memengaruhi daripada produksi ini adalah pertama sumber daya manusia, yaitu karyawan, pegawai yang mengakomodir, yang mengatur dan mengawasi daripada mesin batching plan di sini. Yang kedua adalah sumber daya alat, yaitu alat-alat yang digunakan dalam produksi beton. Dan ketiga adalah aspek metode, yaitu urutan pekerjaan maupun bagaimana cara alat-alat itu bekerja dalam proses memproduksi beton. Yang keempat adalah aspek lingkungan. Produksi beton sangat dipengaruhi dengan aspek lingkungan, yaitu seperti cuaca, baik buruknya akses maupun faktor-faktor eksternal yang lain. Dan terakhir adalah aspek material. Raw material yang menjadi bahan penyusun beton sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Tingkat kadar air, berat jenis dan lain sebagainya sangat mempengaruhi sekali dalam proses produksi beton itu sendiri. Selain aspek yang mempengaruhi, ada juga siklus kerja yang sangat perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah manuver daripada truck mixer, yaitu posisi parkir menuju ke mixing plant dan menerima beton hingga keluar dari batching plant untuk didistribusi di tempat pengecoran. Yang kedua adalah penimbangan material. Material-material sebelum di-mixing perlu dilakukan adanya penimbangan sehingga didapatkan akurasi daripada proporsi penyusunan material penyusunan beton itu sendiri. Dan ketiga adalah distribusi material bucket, maksudnya dari stok material didistribusi menggunakan well loader menuju ke area mixing atau batching plant itu sendiri. Dan keempat adalah penurunan material ke mixer, maksudnya setelah material diterima oleh bucket, material tersebut didistribusi oleh semacam konverter tertentu sehingga masuk ke dalam area mixing itu sendiri. Selanjutnya adalah pengadukan beton pada area mixing. Itu memerlukan waktu sehingga mempengaruhi produksi beton itu sendiri. Dan ketiga adalah penuangan beton ke TM. Jadi jenisnya ada dua, pertama otomatis dan manual. Dan terakhir adalah distribusi atau jalur komunikasi antara operator dan pengguna beton atau tempat pengecoran dan distribusinya itu sendiri. Jadi distribusi itu seperti contoh adalah proses mobilisasi beton dari batching plant hingga titik pengecoran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, waktu siklus produksi beton di batching plant sebesar 7 menit 20 detik. Dan setelah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, terjadi peningkatan dalam segi efisiensi waktu menjadi 5 menit 36 detik. Hal itu menunjukkan bahwa dengan melakukan aktivitas strategi perbaikan dapat meningkatkan efisiensi produksi beton. Yang kedua, yaitu dalam 1 jam sistem produksi beton di batching plant hanya dapat memuat 8 buah truck mixer. Dan setelah adanya perbaikan-perbaikan dilakukan menjadi 11 truck mixer. Dan ketika kita melakukan penginputan data awal produksi, ternyata dapat meningkatkan jumlah muatan truck mixer sebanyak 14 truck mixer. Dari strategi-strategi yang kita lakukan, diantaranya yang pertama, mempercepat waktu pengambilan material
pencampuran beton dan juga penuangan beton ke dalam truk mixer. Yang kedua, mengingatkan supir truk untuk tidak membuang waktunya dalam pekerjaan mempersiapkan distribusi atau mempersiapkan pekerjaan distribusi. Kemudian kita juga perlu memperhatikan tempat parkir truk mixer di batching plant maksimal hanya 4 buah unit saja. Kemudian kita juga perlu memperhatikan ketersediaan material agar di kemudian hari tidak mengganggu sistem produksi. Dan yang terakhir, kita melakukan pola perbaikan komunikasi dengan pekerja di lapangan. Dengan menerapkan strategi-strategi perbaikan sistem produksi beton, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas batching plant di Walini ini, dan sehingga efisiensi waktu dan juga produktivitasnya dapat mencapai dalam kondisi yang maksimum. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.